Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha, para kaur, para asatidz, grup Hadrah Syauqul Muhibbin, santri Ma'had Ali, alumni Idadiyah yang hadir pada malam hari ini, Osim Madrasah Idadiyah, panitia Fesmada, dan seluruh santri Madrasah Idadiyah hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sampai pada puncak kegiatan Fesmada. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah motivasi, menambah semangat, dan menambah pengetahuan, wawasan baru, semangat baru. Mudah-mudahan semuanya ini membawa pertambahan nilai, membawa kebaikan, membawa perubahan ke yang lebih baik dalam diri Madrasah Idadiyah Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo. Dari dulu kita tidak pernah berhenti untuk selalu berbenah. Mulai dari sejak dibangunnya Madrasah Idadiyah, bahkan mulai sebelum Madrasah Idadiyah berdiri, yaitu di Madrasah MI kelas intensif, kita sudah melakukan perubahan-perubahan, kita sudah melakukan kreativitas, kita sudah melakukan inovasi-inovasi, hingga akhirnya terbentuklah yang namanya Madrasah Idadiyah. Dari sejak berdirinya, kita selalu membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya betul-betul menargetkan pada aspek pengetahuan tahasus Madrasah Idadiyah, yaitu pengembangan ilmu alat dan fikih. Pada aspek ini banyak kegiatan-kegiatan, baik itu yang dilaksanakan oleh Madrasah Idadiyah secara umum melalui struktur ataupun oleh organisasi intra Madrasah Idadiyah atau OSIM. Kegiatan di OSIM bukan sekedar yang penting ada kegiatannya, tetapi kegiatan itu harus mendukung terhadap kegiatan Idadiyah, harus mendukung terhadap main course-nya, course utama, tujuan utama, kajian utama, fokus kajian di Madrasah Idadiyah. Oleh karena itu semua kegiatan selalu terpaut dengan hal itu. Walaupun santri Madrasah Idadiyah ada yang kemampuannya di dalam berpuisi itu bagus, di dalam berdrama itu bagus, tetapi tetap kita fokus pada pengembangan di bidang kitab. Jadi kita tidak terlalu bangga sebenarnya, walaupun juga kita apresiasi terhadap santri Idadiyah yang ketika ikut lomba di bidang puisi, pidato dan seterusnya mereka juara, kita apresiasi. Tetapi kita akan memberikan apresiasi yang lebih ketika mereka juara di bidang yang memang kita bidik, yaitu pengembangan di bidang kitab kuning, khususnya materi fikih. Di Madrasah Idadiyah kita mengajarkan bukan pada aspek taklim, bukan sekedar pada aspek tarbiyah, tapi juga takdib. Ada 3 hal yang kita kembangkan di Madrasah Idadiyah, yang kita ajarkan di Madrasah Idadiyah ada 3, ada taklim, tarbiyah dan takdib. Di Madrasah Idadiyah bukan hanya yang penting kalian mengetahui bahwa mencium tangannya ustadz itu adalah bagian dari kesopanan,
Jadi bukan hanya ngasih tahu bahwa ini bagus, tidak seperti itu. Kalau hanya ngasih tahu, itu namanya taklim. Kalau hanya yang penting tahu rukun-rukunnya wudhu, itu namanya taklim. Kalau hanya tahu bahwa atau hanya tahu cara melaksanakan sholat, caranya saja, tapi tidak dilaksanakan, maka itu masih proses taklim. Kita bukan hanya di taklim, tetapi kita juga masuk ke tarbiyahnya. Maksudnya apa? Masuk ke prakteknya. Kalian tahu cara melaksanakan wudhu. Kalian menghormati guru, menghormati para asatidz, menghormati disiplin madrasah, dan mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan dan aturan-aturan yang diadakan oleh madrasah. Itu namanya tarbiyah. Kemudian takdib. Takdib itu lebih dari keduanya, lebih dari taklim, lebih dari tarbiyah. Ketika kalian diajarkan cara berwudu, kemudian mempraktekkan cara berwudu, tapi kemudian cara berwudu itu langsung dihayati, dijadikan kebutuhan. Seakan-akan ketika kalian belajar tanpa berwudu, seakan-akan ada yang kurang. Ketika kalian diajarkan menghormati guru, bukan hanya kalian mempraktekkan menghormati guru, tapi kemudian di belakang guru tersebut kemudian terbesit, ini kan hanya sekedar yang penting dapat nilai nanti. Tetapi datang dari hati. Jadi ketika kita mengajarkan, ketika para asatidz itu mengajarkan, kalian menghormati, kalian mengikuti, kemudian kalian sepenuh hati menghayati itu semua. Oleh karena itu, 3 hal ini harus ada dalam diri kalian. Kalian boleh cerdas, kalian boleh pintar, tetapi ingat etika akhlak juga harus ada.